Tajamnya seleksi, hanya 3 dari 12 pemain keturunan lolos ke Timnas U17. Nova Arianto bongkar, 4 alasan menggegerkan. Sumatera Utara bersiap menjadi saksi sejarah. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen, tapi panggung bagi generasi emas sepak bola Indonesia untuk unjuk gigi. Namun, sebelum peluit pertama ditiup, atmosfer lapangan sudah memanas oleh keputusan yang mengguncang jagat maya. Hanya 3 dari 12 pemain keturunan yang berhasil menembus skuad final Timnas U17. Ya, pengumuman resmi daftar 30 pemain Timnas U17 yang akan berlaga dalam turnamen Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara pada tanggal 12 hingga 18 Agustus telah memantik gelombang perdebatan publik. Nama-nama yang sebelumnya dielu-elukan, disorot media, bahkan dijadikan simbol revolusi talenta diaspora, kini justru tersingkir. Yang lebih mengejutkan, 9 dari 12 pemain keturunan yang sempat dipanggil untuk pemusatan latihan resmi dicoret dari daftar akhir. Keputusan yang menuai tanda tanya besar, mengapa mereka disingkirkan, apakah ini keputusan taktis ataukah ada drama di balik layar. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto akhirnya angkat suara. Dalam konferensi pers yang penuh tensi dan sorotan kamera, Nova membeberkan 4 alasan utama di balik pencoretan yang begitu mengejutkan ini. Kami tidak hanya melihat dari klub asal atau latar belakang luar negeri para pemain. Timnas butuh pemain yang siap secara taktik, mental, dan disiplin. Tidak bisa hanya bermodalkan CV, ujar Nova dengan nada tegas. Alasan pertama, jeratan administrasi. Masalah pertama yang memukul keras adalah administrasi. Meski beberapa pemain diaspora menunjukkan potensi luar biasa, mereka tersandung persoalan kewarganegaraan. Nova menjelaskan bahwa proses pengurusan paspor Indonesia bagi pemain U17 cukup rumit, terutama jika orang tua mereka tidak memiliki paspor Indonesia. FIFA memiliki regulasi ketat soal eligibility, dan kami tidak bisa mengambil risiko saat turnamen sudah di depan mata, ucap Nova. Ini berarti mimpi mengenakan jersey Garuda harus ditunda, hanya karena dokumen belum lengkap. Sebuah ironi pahit di tengah semangat inklusivitas yang selama ini didengungkan. Alasan kedua, klub tak merestui. Alasan kedua, izin klub. Piala Kemerdekaan meski bergengsi bukanlah turnamen resmi FIFA. Beberapa akademi dan klub luar negeri tempat para pemain keturunan bernaung menolak melepas pemainnya, terutama karena jadwal turnamen bertabrakan dengan pramusim atau fase penting dalam pengembangan pemain muda mereka. Kami tidak ingin memaksakan. Jika pemain tak dilepas klub, itu di luar kuasa kami, jelas Nova. Inilah realita pahit di balik romantisme diaspora. Meski punya darah Indonesia, para pemain ini masih terikat kontrak dan tanggung jawab profesional di luar negeri. Alasan ketiga, faktor usia masih terlalu muda. Alasan ketiga terdengar logis, namun tetap menimbulkan kekecewaan. Usia yang terlalu muda. Beberapa pemain keturunan yang dicoret ternyata adalah kelahiran tahun 2010, yang artinya baru berusia 14 hingga 15 tahun. Nova menegaskan bahwa meski potensial, mereka belum siap untuk bersaing di level kompetitif turnamen sekelas Piala Kemerdekaan. Tapi tenang, Nova menyebut mereka akan tetap dipantau dan bisa saja menjadi bagian penting timnas di kelompok usia selanjutnya. Alasan keempat, masalah kualitas dan disiplin. Dan inilah alasan yang paling menggugah kontroversi, kualitas dan kesiapan mental. Nova menegaskan bahwa tidak semua pemain keturunan otomatis lebih baik. Bahkan, beberapa pemain lokal yang kurang dikenal media ternyata menunjukkan kedisiplinan, kerja keras, dan adaptasi taktik yang lebih baik selama pemusatan latihan. Saya tidak terpesona dengan nama besar atau klub luar negeri. Saya melihat siapa yang siap secara menyeluruh, tegas Nova lagi. Pernyataan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi narasi lama bahwa pemain luar negeri selalu lebih unggul. 3 nama yang lolos, bintang masa depan. Dari 12 nama pemain keturunan, hanya 3 yang berhasil menembus skuad akhir. Mereka adalah Azar Jacob Sydney, pemain belakang yang dikenal tangguh dan tenang saat menghalau serangan. Noah Pohan, jenderal lapangan tengah asal klub NAC Breda yang punya visi bermain cerdas. Matthew Baker, penyerang lincah dari Akademi Melbourne City dengan insting mencetak gol tinggi.
Ketiganya disebut telah menunjukkan performa konsisten, semangat nasionalisme, serta kesiapan mental saat dibutuhkan. Komposisi skuad, serangan. Jadi andalan daftar final 30 pemain dibagi dalam komposisi. 3 penjaga gawang, 12 pemain belakang, 5 gelandang, dan 10 penyerang. Ini sinyal jelas bahwa timnas U17 akan mengandalkan serangan tajam dan rotasi lini depan yang dinamis sepanjang turnamen. Pola ini disebut sebagai strategi menyerang dari semua lini, sebuah pendekatan modern yang menuntut stamina dan konsentrasi tinggi, dan hanya bisa dijalankan oleh pemain-pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Seleksi tak kenal nama, hanya siap tempur. Keputusan Nova Arianto ini mungkin kontroversial tapi juga membuka mata. Seleksi timnas bukan ajang popularitas atau ajang paspor luar negeri, tapi tentang siapa yang benar-benar siap membela merah putih. Dengan hanya 3 dari 12 pemain keturunan yang bertahan, publik kini menyaksikan babak baru dalam perjalanan timnas U17. Sebuah babak yang penuh kejutan, penuh drama, dan tentu saja penuh harapan. Jangan lewatkan Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara. Sebab bukan cuma sekadar sepak bola, tapi ini adalah kisah tentang identitas, perjuangan, dan harga diri bangsa.